Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan pengetatan syarat perjalanan darat bagi masyarakat yang ingin berpergian. Syarat tersebut tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan dan rencananya akan berlaku sampai tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Masa libur Natal dan Tahun Baru dapat menjadi pemicu kembali tingginya penyebaran COVID-19 karena tingginya mobilitas masyarakat keluar kota. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa pencegahan, salah satunya dengan memperketat syarat perjalanan darat. Di antaranya, para pelaku perjalanan tersebut harus sudah divaksin dosis lengkap, melakukan rapid test antigen dengan hasil negatif yang berlaku 1 kali 24 jam, serta tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi selama bepergian. Rencananya pengetatan syarat perjalanan ini akan berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Baik, untuk membahas lebih lanjut, seperti apa syarat perjalanan darat di momen libur akhir tahun ini, kita akan berbincang bersama Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Ibu Adita, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, bisa dijelaskan kembali, jadi selama masa libur Nataru tahun ini pengetatan syarat perjalanan darat ini bentuknya seperti apa? Ya Mbak Dika, sebenarnya syarat perjalanan ini berlaku sama ya di semua moda transportasi, baik itu darat, laut, udara maupun juga di kereta api. Memang bedanya dalam hal pengawasan ya. Untuk syaratnya sendiri tadi sudah disampaikan juga, memang harus dosis lengkap vaksinnya, gitu ya. Jadi yang belum lengkap untuk saat ini juga diminta jangan untuk bepergian dulu. Kemudian ditambah dengan screening antigen yang berlaku 1 kali 24 jam serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, mungkin yang akan berbeda adalah pengawasannya. Karena kalau pengawasan di udara atau laut itu atau kereta api itu pasti terpusat ya di pelabuhan, terminal atau di stasiun. Nah, mungkin kalau untuk yang darat ini nantinya pengawasan akan lebih dilakukan dengan mekanisme random checking atau pemeriksaan acak ya. Khususnya untuk kendaraan pribadi. Jadi ini yang kami lakukan dan ini sudah berlangsung sejak tanggal 24 Desember sampai hari ini nampaknya tren penggunaan kendaraan pribadi memang meningkat, tetapi angkanya tidak sebesar prediksi kami semula. Jadi ini yang terus kami awasi, mungkin nanti akan lebih banyak menghadapi arus baliknya ya, yaitu di setelah tahun baru, begitu Mbak. Baik, kalau boleh tahu data terkini tentang kendaraan yang memang melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain sudah mencapai angka berapa, Ibu? Ya, kalau dibandingkan dengan hari biasa, yaitu hari di pertengahan Desember, kami membandingkannya dengan pertengahan Desember karena itu asumsinya adalah hari belum diterapkannya pengetatan protokol kesehatan, itu peningkatannya untuk transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi itu sebesar 30%, Mbak. Jadi memang banyak sekali ini aktivitasnya terpusatnya di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek, kemudian itu menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Jadi ini khusus untuk kendaraan pribadi. Sementara kalau di pulau-pulau yang lain memang lebih banyak itu adalah transportasi laut dan udara ya. Dan sementara kalau kita bicara kendaraan pribadi, transportasi darat memang paling banyak di Jabodetabek dan di Jawa pada umumnya. Dan peningkatannya tadi dibandingkan hari biasa sekitar 30%. Baik, untuk kendaraan pribadi kalau dilihat peningkatannya cukup signifikan meskipun tidak sebesar mungkin di Natal kemarin. Tapi apakah ada upaya atau memang ada pengetatan yang cukup ketat juga nih pos-pos yang memang diberikan di beberapa titik agar pengetatan ini berjalan dengan efektif? Ya, sejak 24 Desember kami bekerja sama dengan pihak Korlantas Polri ya dan juga pemerintah daerah itu sebenarnya membangun beberapa posko yang ini selain untuk pemeriksaan syarat perjalanan itu juga memberikan pelayanan. Jadi tadi karena syaratnya adalah sudah harus divaksin secara lengkap, apabila kemudian di saat pemeriksaan pelaku perjalanan ini vaksinnya belum lengkap, kita akan berikan pelayanan vaksin di tempat itu, di posko tersebut secara gratis. Juga jika dibutuhkan antigen, screening antigen, kita juga berikan pelayanannya. Jadi lebih sifatnya memeriksa, mengecek, sekaligus juga memberikan layanannya.
Kalau dilihat dari beberapa hari terakhir ya, sejak 24 sekarang kita sudah masuk tanggal 30, jadi 6 hari terakhir ini sebenarnya sangat landai. Artinya di posko-posko ini tidak terlalu banyak hal-hal yang kemudian menjadi isu ya. Artinya hampir semua masyarakat yang dites itu umumnya sudah memenuhi persyaratan. Jadi ini yang membuat kami juga lebih mudah gitu untuk melakukan pengawasan tersebut. Nantinya Mbak, kalau kemudian ada kecenderungan meningkat volume kendaraan, yang ini kita prediksi bisa saja sekitar 5-10% yang akan kembali ke lokasi semula. Jadi misalnya dari Jakarta ke arah Jawa Tengah, nanti setelah tanggal 31 kita perkirakan mereka akan kembali. Dan ketika kembali ini bisa jadi angkanya akan lebih tinggi dan melakukannya secara berbarengan. Jadi kemarin itu mungkin peningkatannya tidak terlalu signifikan, khususnya di luar kendaraan pribadi ya. Ini karena kita lihat sudah banyak masyarakat yang pergi lebih dulu. Jadi karena pengetatan dimulai tanggal 24, mereka umumnya sudah lebih dulu pergi di tanggal-tanggal pertengahan Desember, sehingga peningkatan dibanding hari biasa juga tidak terlalu kelihatan. Nah sekarang ini menjelang akhir tahun kami justru mengkhawatirkan adanya kepulangan yang bersamaan. Nah ini yang harus diantisipasi karena tentu jumlahnya akan lebih banyak dan pengawasannya juga pasti harus lebih ketat. Begitu Mbak. Oh satu lagi, kami juga sudah membahas dengan kepolisian, jika kemudian nanti dilihat volumenya memang melonjak, sangat dimungkinkan pihak polisi ini melakukan berbagai rekayasa lalu lintas ya, termasuk misalnya diterapkan kontraflow atau satu arah, atau buka tutup jalan, itu sangat dimungkinkan. Dan kepolisian daerah juga sangat diberi wewenang untuk misalnya memberlakukan ganjil genap, itu juga sangat dimungkinkan gitu. Tapi kembali ini adalah diskresi kepolisian di lapangan, tentu melihat situasi dan kondisi yang berkembang gitu. Baik, jadi memang yang dikhawatirkan justru kepulangan yang berbarengan ini akan menjadi puncak crowded-nya di jalan raya. Ibu, selain tadi memang ada pengetatan dari persyaratan secara kesehatan, apakah sudah ada langkah-langkah untuk rekayasa lalu lintas ataupun tindakan antisipatif agar tidak crowded atau hektik di jalan? Ya, ini ada beberapa kategori ya pergerakan masyarakat ini. Ada yang sifatnya mungkin lebih lokal di dalam kota atau masih di bawah antar kota di satu provinsi. Ada yang kemudian sudah lintas provinsi. Nah, kalau ini masih di dalam satu kota, kabupaten atau provinsi, ini memang kembali lagi dari pihak kepolisian setempat kami meminta untuk bisa melakukan assessment ya atau melihat situasi di lapangan. Jika memang dibutuhkan untuk melakukan berbagai rekayasa, itu sangat dibolehkan. Jadi termasuk menutup jalan sangat dimungkinkan Mbak, kalau memang dirasa luapannya atau lonjakannya sudah terlalu tinggi dan menggunakan alternatif jalan yang lain. Termasuk juga misalnya satu arah gitu tadi saya sampaikan ya, atau kontraflow. Itu semua adalah jenis-jenis rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya jika mereka melihat itu situasi di daerahnya itu sudah menuntut atau sudah harus dilakukan intervensi seperti itu. Sementara kalau untuk yang lintas provinsi termasuk di jalan tol, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Jasa Marga, tentu akan melihat sekali lagi kondisinya. Kita melihat kecenderungan itu masyarakat melakukan perjalanan biasanya di akhir minggu, bahkan di luar masa pengetatan di Nataru ini, kebanyakan masyarakat bergerak itu di akhir minggu dan sudah terlihat gitu ada beberapa ruas jalan tol yang kemudian menjadi sangat padat dan ini kemudian harus dilakukan kontraflow ya, kemudian juga buka tutup pintu tol itu sangat dimungkinkan untuk menghindari lonjakan dan kepadatan di jalan tol itu sendiri gitu. Nah, tapi tentu di sisi lain yang juga tidak kalah penting tadi pemeriksaan syarat kesehatannya ya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin agar tes atau pemeriksaan ini tuh tidak menimbulkan kemacetan baru gitu, Mbak. Nah, kita melihat kadang-kadang kalau orang antri itu justru menimbulkan antrian baru, kemacetan baru, yang ini tentu harus kita hindari. Gitu. Baik, Ibu Adita, saat nanti mungkin lonjakan arus kepulangan ini, jika ada memang saat random test ada yang positif, apakah ia akan kembali tetap diarahkan kembali ke kota asal atau justru ke kota tujuan yang tadi? Ini sudah ada prosedurnya Mbak, jadi begitu ada yang terkena positif karena ini screening antigen, tentu akan segera diantarkan atau
dampingi untuk ke puskesmas terdekat Oke. dan kemudian dilakukan tes lebih lanjut gitu. Karena ini kembali lagi ini masih berupa antigen atau screening yang tentu harus dites lebih lanjut sebagai sebuah diagnosis. Apakah yang bersangkutan betul terkena positif COVID? Tentu itu ada prosedurnya. Dan pihak kepolisian sudah mempersiapkan jika ditemukan akan langsung didampingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu. Jadi dipastikan jika bertemu dengan suspek akan didampingi sampai ke vaskes terdekat gitu ya? Betul, betul Oke. sekali. Ya. Baik, ini selain tingkat keamanan di lalu lintas, keamanan selama berkendara juga perlu jadi perhatian. Apakah ada pengamanan ketat atau personel yang memang akan diturunkan terkait ini bersinergi dengan pihak kepolisian? Ya, tentu Mbak. Ini untuk Dinas Perhubungan di daerah, itu dengan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan di pemerintah pusat, itu memang melakukan tidak hanya pemeriksaan terhadap kendaraan penumpang ya, tapi juga tentunya kendaraan-kendaraan barang atau logistik yang umumnya itu sekiranya kita lihat kecenderungannya kelebihan beban. Ya. Nah, itu juga satu hal yang saat ini kan kita upayakan untuk tidak berjalan atau tidak melewati jalan-jalan khususnya jalan tol karena bisa membahayakan keselamatan pengendara yang lain. Jadi ini yang akan ditindak tegas, over dimension overload ya atau odol ini akan ditindak tegas selama Nataru ini. Kemudian yang kedua juga tentu kelaikan dari kendaraan itu sendiri. Kalau dari Dishub, Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan tentu kelaikan dari kendaraan-kendaraan selain barang juga kendaraan umum. Jadi itu akan dilakukan pemeriksaan juga terhadap kelaikannya. Karena di masa pandemik maupun tidak di masa pandemik memang keselamatan itu nomor satu ya, keselamatan transportasi dan ini sangat ditentukan oleh kelaikan kendaraan ini dalam melakukan perjalanan khususnya di jalan-jalan raya atau di jalan tol. Jadi ini yang jadi fokus kami, di samping juga selalu mensosialisasikan kondisi cuaca, Mbak. Kami bekerja sama juga dengan BMKG untuk hati-hati sekali para pengendara ini menghadapi situasi cuaca yang mungkin sangat cepat berubah ya, dan kadang juga terjadi cuaca-cuaca ekstrim yang ini juga bisa mempengaruhi keselamatan berkendara juga. Jadi ini yang menjadi fokus kami dan tidak kalah penting adalah sosialisasinya kepada masyarakat. Jadi kalau memang mau bepergian harus cek betul kendaraannya ini kondisi seperti apa, layak untuk dijalankan, apalagi kalau jarak jauh, itu juga harus selalu dilakukan pengecekan. Tentu di samping protokol kesehatan ya, tentu juga keselamatan atau keamanan dari kendaraan perlu dipastikan. Baik, terima kasih banyak telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia Ibu Adita. Semoga tetap Sama-sama. menjaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.